Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara anak. Kita menggunakan tata ibadah minggu dan syukur ulang tahun GPIB ke-72 tahun. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Saat ini kita akan bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPIB selama 72 tahun. Untuk itu, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit. Jemaat, marilah kita berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih setianya membuat kita tetap memuja. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul totobuan dan kolintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Pertolonganku ialah dari Tuhan, Yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, Penjagamu tidak akan terlelap. dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya engkau. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa dan aneka budaya, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas, dari timur maupun dari barat,
Mari kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun, kami sadar seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikir untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya berpikir kenyamanan sendiri. Kami berharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami, ya Allah Rahmani. Kiranya di dalam Kristus Anak-Mu, kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. Jemaat Tuhan, bersama kita hendak melayani firman Allah. Mari berdoa. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini
terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi peruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kasih dan karunia Tuhan, kita berada lagi di bulan yang baru, bulan November. Dan kita bersyukur bahwa Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat berusia 72 tahun. Pada tahun 538 sebelum Masehi, ada sekitar 50.000 orang Yahudi meninggalkan Babel dan kembali ke negeri asal mereka untuk membangun kembali bait suci. Namun, sudah hampir 20 tahun umat Allah berada di Yerusalem. Mereka belum menepati janji mereka untuk membangun kembali bait suci. Hagai memperingatkan umat tentang janji mereka. Saudaraku, kita ketahui hampir seluruh
bangunan bait suci itu hancur. Dia dibakar oleh Nebukadnezar dan pengikut-pengikutnya. Hagai mengingatkan, setiap kali pekerjaan Tuhan diabaikan, maka firman Tuhan akan mendorong umatnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Hagai melihat bahwa banyak orang tidak lagi menghargai ibadah, tidak lagi menghargai bait suci, dan mereka hampir tidak punya waktu untuk berkorban bagi pekerjaan pembangunan bait suci. Memang pada waktu itu keadaan sangat sulit. Banyak orang miskin. Para pemimpin seperti kehilangan semangat dengan kondisi itu. Lalu Hagai memotivasi agar umat menata hidup mereka, dan prioritas utama adalah membangun kembali bait Allah. Ketika kita mengutamakan Allah, maka kita akan tetap ada dalam pemeliharaan dan kasih-Nya. Tapi jika kita mengutamakan diri kita sendiri, maka perlahan-lahan tapi pasti kita mulai kehilangan berkat-berkat-Nya. Digambarkan tadi seperti pundi-pundi yang berlobang, kantongnya bolong. Biar tadinya sepenuh apa, bisa berkurang perlahan-lahan, bahkan habis. Bahwa masa sulit yang mereka alami adalah karena mereka mengabaikan pembangunan kembali bait suci. Menarik apa yang dinyatakan di ayat 8. Bawalah kayu dan bangunlah rumah Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita teliti, Tuhan senang memakai hal-hal yang kecil menjadi alat berkat-Nya. Contoh, tongkat Musa, Keluaran 4 ayat 2. Katapel Daud, 1 Samuel 17, tulang rahang, Hakim-Hakim 15 ayat 15, seutas tali, Yosua 2 ayat 15 sampai 21, roti dan ikan, Yohanes 6 ayat 9, lumpur, Yohanes 9 ayat 6 dan sampai 7. Lalu sebuah keranjang, Kisah Rasul 9 ayat 23 sampai 25. Nanti baca sendiri ya. Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan. Tetapi Ia juga berkenan memakai setiap orang dengan caranya. Kadang-kadang kita berpikir begitu rupa. Rasanya berat, rasanya tidak mungkin, rasanya tidak sanggup.
sehingga kita tidak memulai sesuatu. Padahal dikatakan, bawalah kayu, bangunlah rumah Tuhan. Sesederhana itu, sesimpel itu. Artinya, ketika kemauan ada, maka apa yang ada itu dikumpulkan, dibuat menjadi berguna. Hari ini kita bersyukur bahwa gereja Protestan di Indonesia bagian barat dihentar oleh Tuhan membilang usia 72 tahun. Nah, sebagai sesama warga GPIB, bagaimana Anda dan saya memaknainya? Ada yang sungguh-sungguh serius membangun persekutuan tubuh Kristus dengan setia. Ada yang membangun fisik, fasilitas ibadah, seperti gedung gereja, ruang serbaguna, pastori, dan sarana-sarana lainnya untuk menunjang pelayanan. Ada yang mendoakannya. Tapi jangan lupa, ada juga yang tidak peduli. Atau ada yang lebih banyak ngomong daripada nyumbang. Ada yang lebih banyak kritik daripada berbuat sesuatu untuk gereja Tuhan. Namun syukur kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja, selalu lebih banyak orang yang hidup di dalam Tuhan dan yang bersedia mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Karya layan mereka membuat GPIB ada 326 jemaat, ada 292 pos pelayanan, ada 25 musyawarah pelayanan di wilayah-wilayah. Itulah potensi yang kita syukuri, yang patut dikembangkan bersama. Saudara-saudara, orang sering menuduh GPIB tidak ada Roh Kudus, GPIB terlalu kaku, GPIB banyak peraturan. Tapi orang tidak tahu, orang lupa bahwa peraturan-peraturan yang dibuat itu berdasarkan firman Allah. Bukan sembarangan-sembarangan. Contoh, ketika Musa begitu banyak melayani orang, mertuanya Yitro bilang, kamu akan lelah. Pakailah orang-orang tertentu. Satu kelompok bisa 15 orang, bisa 10 orang. Dan itu dipakai oleh GPIB. Mempercayakan diaken penatua di tiap sektor untuk melayani
Satu penatua, satu diaken melayani 10 atau 15 keluarga. Contoh yang lain lagi, Rasul Paulus bilang di surat Korintus, semua harus berjalan tertib, sopan, dan teratur. Itu yang dikerjakan oleh gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Dan GPIB menyerahkan diri dalam kuasa Roh Kudus, sehingga pelayanan-pelayanannya menjadi berkat di pelosok-pelosok tanah air ini. Dengan susah payah pendeta-pendeta muda yang ada di Pospelkes berjuang mengembangkan persekutuan jemaat, melakukan segala sesuatu di tengah segala keterbatasan yang ada. Tetapi semuanya menjadi semarak, membuktikan bahwa Allah berkarya di gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Bahwa ketika umat Tuhan mendengar suara Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, bahwa ketika para presbiter menggumuli dengan sungguh-sungguh tanggung jawab panggilan pengutusan, mengerjakannya dengan setia, tidak ada yang menjadi sia-sia. Kekasih-kekasih Kristus sama seperti umat kembali dari pembuangan. Dia diperhadapkan pada situasi baru. Perlu dengan penyesuaian pada kondisi yang ada. Maka kita sekarang ada di situasi baru. New normal. Kita beribadah di rumah, kemana-mana menggunakan masker. Kita harus tetap cuci tangan, jaga jarak. Sampai kapan akan seperti ini? Tapi haruskah kita hanya berdiam diri? Tidak, saudara-saudaraku. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakanlah. Tetaplah berdoa, membaca firman, memuji, memuliakan Allah. Lalu kalau ada berkat, transfer ke gereja, titip melalui koordinator sektor. Jangan tunda, ya. Kalau ada orang yang suka kasih sebulan sekali, ada yang kasih seminggu sekali, tidak apa-apa, itu pilihan. Tapi jangan ditunda, nanti kelamaan, udah 3 bulan, udah kepake jadi apa? Jadi uang belanja. Ya. Peduli dengan pekerjaan pelayanan menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Jangan mengeluh. Aduh, Bu Pendeta, bosan, ibadahnya begitu-begitu aja. Saudara kira enak? Kami di gereja hanya lihat bangku-bangku kosong. Tapi lewat pelayanan yang dilakukan, diharapkan jemaat tetap membangun persekutuannya dengan Tuhan. Hidup spiritualitasnya semakin erat dengan Tuhan.
tetap berdoa, berharap bahwa badai pandemi ini akan berakhir. Kita ditantang untuk melakukan yang terbaik menurut kemampuan kita masing-masing. Dan di tengah situasi yang terbatas ini, kita bersyukur khususnya di Jemaat Immanuel Bekasi, proses pergantian pengurus ke-6 Pelkat sudah berlangsung. Pembinaan sudah berlangsung. Dan nanti pada waktunya akan diteguhkan. Potensi-potensi yang ada dalam persekutuan jemaat ditumbuh kembangkan untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk pembangunan persekutuan jemaat Tuhan. Dan kalau kita ada di tengah lingkungan masing-masing, maka kita dipanggil juga untuk menjadi berkat bagi masyarakat. Gereja bukanlah persekutuan yang eksklusif, tapi justru gereja hadir di tengah masyarakat, menyatakan kasih Kristus, membawa damai sejahtera, dan menghadirkan terang Kristus. Saat ini semua butuh kasih dan perhatian. Selama Tuhan memberikan waktu, selama Tuhan memberikan rejeki, selama Tuhan memberikan kemampuan, selama kita kuat dan sehat, do something, lakukan sesuatu untuk kemuliaan Allah melalui gerejanya. Kita sadar semua sedang terbatas. Tapi dalam keterbatasan itu kita bisa maksimal sepanjang kita berkoordinasi, sepanjang kita bekerja sama satu dengan yang lainnya. Biarlah masing-masing kita menyadari panggilan dan pengutusan kita. Dan kita mau menjadi alat berkat di gereja Tuhan. Dirgahayu GPIB. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari sehati kita menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, menaikkan syukur dan limpah terima kasih untuk segala kasih sayang Tuhan bagi hidup kami hingga saat ini. Terima kasih karena Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat boleh membilang usia yang ke-72 tahun. Tuhan, kami masih ada dalam badai COVID-19. Namun kami bersyukur kami boleh merayakannya meskipun dengan sederhana. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk setia membangun persekutuan gereja Tuhan. Bapa di surga, pakailah kami masing-masing menjadi alat berkat-Mu, meteraikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah tiap waktu, tiap kesempatan boleh kami manfaatkan untuk mempermuliakan nama-Mu melalui pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh gereja-Mu. Meskipun terbatas, tapi ketika kami lakukannya dengan tulus, maka Tuhan akan memberkatinya. Bapa di surga, hari ini kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB selaku pimpinan. Tuhan berikan hikmat, akal budi, bijaksana. Engkau memberkati tiap personalia yang ada. Biarlah mereka boleh sehati sefikir melakukan pekerjaan pelayanan. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat GPIB yang mendoakan, yang memperhatikan, bahkan juga yang membantu pekerjaan pelayanan di GPIB. Tuhan, siapakah kami? Kami hanya alat di dalam Engkau. Tanpa Tuhan, kami tidak mampu berbuat sesuatu. Hadirkanlah damai sejahtera-Mu, teguhkan iman umat-Mu, karuniakan dengan kesehatan yang prima, dan di dalam kebaikan Tuhan, kami boleh bersatu padu melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Tuhan memberkati Wakil Presiden. Tuhan memberkati para menteri. Biarlah di dalam kasih Tuhan, pemerintah kami boleh
melakukan banyak hal yang baik untuk kemajuan negeri kami. Secara khusus Tuhan, Engkau memberkati masyarakat Indonesia agar tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak benar. Tuhan, Engkau juga menegur orang-orang yang dengan sengaja menciptakan kekisruhan dan kekacauan. Sadarkan mereka bahwa ada banyak hal yang lebih baik untuk dikerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, dan para pekerja di rumah sakit. Tuhan juga pagari mereka dengan kesehatan, sehingga segala pengabdian mereka menjadi berguna untuk masyarakat. Kami berdoa untuk vaksin anti corona yang mulai disuntikkan di daerah-daerah tertentu. Biarlah Tuhan itu semua membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk pelayanan di GPIB Immanuel Bekasi. Engkau memberkati diaken penatua, memberkati para pendeta, memberkati pelaksana harian majelis jemaat, juga koordinator sektor. Biarlah tetap melakukan semua pelayanan dengan baik. Kami ingat warga jemaat yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau mereka, menjamah dan memulihkan mereka. Tangan Tuhan Yesus yang berlobang paku tidak pernah kehilangan kuasanya. Karena itu Tuhan jamah dan pulihkan. Tolong mereka yang sakit, kuatkan dan hiburkan mereka. Berikan mereka semangat, dan Tuhan mengasihi mereka. Memberkati keluarga yang merawat mereka, memberkati dokter, obat-obatan, makanan, minuman yang dimasukkan ke tubuhnya, sehingga pada waktu yang Tuhan berkenan, saudara-saudara kami yang terbaring dalam kelemahan tubuh, dalam kesakitan, boleh sehat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang yang berperan dalam pelayanan, secara khusus untuk tim Infocom dan tim streaming. Tuhan tolong mereka tetap setia melakukan pekerjaan mereka, sehingga ibadah-ibadah yang disiarkan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami berdoa untuk organis dan pemandu lagu. Tuhan mengasihi mereka dengan cara Tuhan. Tuhan mengenal setiap mereka, dan Tuhan memperhatikan pelayanan mereka. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persiapan-persiapan kami memasuki minggu-minggu Advent dan Natal. Biarlah di tengah segala keterbatasan ini, kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan campur tangan Tuhan yang indah dalam hidup persekutuan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Memasuki minggu yang baru, kami bawa doa-doa kami. Mari Tuhan, Engkau dengar permohonan kami yang kami ungkapkan dalam hati kami masing-masing.
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus pasal 9 ayat 12 yang menyatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaan dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gereja-Mu bagi dunia. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
November 2020. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah hari Minggu 22 sesudah Pentakosta ke tempat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Pemberkatan perkawinan. 1. Akan dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus antara Pendeta Mixon Goodlib, anak dari keluarga Benny Goodlib, dengan Saudari Yohana Stefania Virgina Sitania Pesi dari keluarga Nyonya Agnes Rebecca Sitania Pesi, sektor pelayanan 1, pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020, waktu pukul 11 WIB. Catatan sipil pukul 10.30 WIB. Pelayanan firman Pendeta Maria Julieta Silahoe Sulaiman. Presbiter tugas sektor pelayanan 1. Percakapan pengembalaan dilaksanakan pada hari Kamis 5 November 2020 pukul 17 WIB. Diharapkan kehadiran presbiter bertugas dan keluarga. Pemberitahuan ini merupakan pengumuman kedua. Bila ada pihak yang keberatan, dapat menyampaikan keberatannya melalui kantor majelis jemaat. Seluruh yang hadir maksimal 60 orang dimohon mengikuti protokol kesehatan dengan membawa dan mengenakan masker. 2. Akan dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus antara Saudari Beli Sumaji, anak dari keluarga Hengki Neman, Jemaat Tiberias Indonesia, dengan Saudari Della Adriana Manuputi dari keluarga Andreas Manuputi, sektor pelayanan 5, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, waktu pukul 11 WIB. Catatan sipil pukul 10.30 WIB. Pelayan firman Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit. Presbiter tugas sektor pelayanan 5. Percakapan pengembalaan dilaksanakan pada hari Kamis 20 November 2020 pukul 17 WIB. Diharapkan kehadiran presbiter bertugas dan keluarga. Pemberitahuan ini merupakan pengumuman pertama. Bila ada pihak yang keberatan, dapat menyampaikan keberatannya melalui kantor majelis jemaat. Seluruh yang hadir maksimal 60 orang dimohon mengikuti protokol kesehatan dengan membawa dan mengenakan masker. Immanuel Peduli. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa program Immanuel Peduli akan dialihkan kepada warga jemaat yang terpapar COVID-19 berupa bantuan bahan pokok sebesar 400.000 per keluarga. Bagi warga jemaat yang ingin membantu dapat disampaikan ke kantor majelis jemaat pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai 14 WIB. Ibadah peneguhan pengurus ke-6 Pelkat hari Minggu tanggal 8 November 2020, waktu pukul 09 WIB, tempat gedung gereja. Dimohon untuk mengikuti protokol kesehatan. Kalender tahun 2021. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa majelis jemaat akan mencetak kalender tahun 2021 sejumlah 700 eksemplar dengan ukuran 42 x 60 cm full color, 6 halaman dan 1 halaman cover. Kertas adpaper 150 gram, binder spiral, gambar disediakan dari gereja. Bagi jemaat yang berminat dapat mengirimkan penawaran paling lambat tanggal 7 November 2020 melalui kantor majelis jemaat GPIB Immanuel Bekasi
setiap hari kerja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai 16 WIB. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas dan warga jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Seru Hartanto, sektor pelayanan 9 yang telah memberikan bantuan untuk Immanuel Peduli sebesar Rp500.000. Tuhan memberkati pemberian keluarga. Informasi lowongan pekerjaan kantor majelis jemaat. Dibutuhkan seorang karyawan untuk administrasi dengan syarat laki-laki atau perempuan, pendidikan minimal SLTA, diutamakan yang berpengalaman, usia maksimal 35 tahun, bisa mengoperasikan komputer, lebih diutamakan memiliki SIM A dan SIM C aktif, diutamakan warga jemaat GPIB Immanuel Bekasi, memiliki surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian atau SKKB, memiliki surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau klinik terdekat. Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan akan dilakukan wawancara pada hari Selasa 17 November 2020 dan jika lulus bersedia mulai bekerja pada hari Selasa 1 Desember 2020. Bagi yang berminat dapat mengirimkan surat lamaran dengan melampirkan 1. Daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae atau CV. 2. Pas foto berwarna 2 lembar ukuran 3x4. Surat lamaran dapat dikirim ke kantor Majelis Jemaat Immanuel Bekasi. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam berita Immanuel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Engkau diutus dan dilengkapinya. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan, dan yang berduka terhiburkan. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesuatu harus ku beri, biar semua orang rasakan damai-Nya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah Sang Pengasih, kiranya memberi hatimu gusar
untuk mengasihi yang papa. Kristus sang kawan, kiranya menganugerahimu kelemahan, agar engkau tak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh sang penghibur, kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama yang berduka. Dan akhirnya Allah yang esa, Tritunggal, kiranya memakaimu untuk menjadi kawan bagi yang menderita, kini dan selamanya.